Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Yang pertama yaitu saya sebagai moderator dan pembawa makalah, yaitu nama saya Muhammad Fazri dengan nomor BP 240060. Saya Irfandi Ramadan sebagai pemateri dengan nomor BP 240055. Saya Muzaki Fernando dengan nomor WP 240063. Saya saya sebagai Rafli Antoni sebagai pemateri dengan nomor BP 240067. Lanjut untuk pengertian perancangan sistem. Perancangan sistem desain adalah proses menentukan bagaimana suatu sistem informasi akan dibangun, diorganisasikan, dan kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi. Lanjut, yang kedua yaitu tujuan perancangan sistem. Tujuan utama dari perancangan sistem adalah untuk memastikan sistem yang akan dibuat benar-benar dapat memenuhi kebutuhan pengguna, mudah digunakan, serta efisien dalam penggunaan sumber daya. Lanjut, alat bantu perancangan sistem. Alat bantu perancangan sistem atau sistem design tools adalah seperangkat metode simbol atau diagram yang digunakan oleh analis sistem untuk menggambarkan, menjelaskan, serta mendokumentasikan rencana sistem secara visual dan struktur. Ada beberapa alat bantu perancangan sistem. Yang pertama adalah flowchart. Flowchart adalah diagram yang digunakan untuk menggambar, memproses, atau aliran kerja dari suatu sistem secara logis menggunakan simbol standar dan proses input, output, keputusan, serta arah aliran data. Yang kedua adalah data flow diagram atau DFD. Data eh, data flow diagram atau DFD adalah alat bantu yang digunakan untuk menggambar aliran data dan ke dalam sistem serta bagaimana data tersebut diproses oleh sistem. Yang ketiga adalah ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang digunakan untuk menggambarkan hubungan entitas atau objek data dalam sistem, biasanya digunakan dalam perancangan basis data atau database sistem. Yang keempat adalah UML atau Unified Modeling Language yang digunakan dalam bahasa pemrograman standar dalam perancangan sistem berbasis objek. Yang kelima adalah kamus data atau data dictionary yang digunakan adalah dokumen menjelaskan secara detail tentang data yang digunakan di dalam sistem termasuk definisi, tipe data, panjang karakter, sumber data, dan pengguna. Yang keenam adalah diagram konteks atau konteks diagram yang digunakan adalah pada level tertinggi dari DFD yang menggambarkan hubungan sistem dengan entitas luar via eksternal, hanya menampilkan suatu proses utama dan aliran data keluar dan masuk. Contoh kasus yang terjadi, analisa dan perancangan sistem informasi akademik berbasis web pada MI Al-Musyidiyah Al-Ashiratus Safiyah, yaitu merupakan salah satu lembaga pendidikan dasar Islam yang berperan penting dalam membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi, kegiatan administrasi dan akademik di lembaga pendidikan dituntut untuk lebih cepat, akurat, dan efisien agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada siswa, guru, dan orang tua. Lanjut pada latar belakang. Pada kasus ini merupakan salah satu lembaga pendidikan dasar Islam yang berperan penting dalam membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi, kegiatan administrasi dan akademik di lembaga pendidikan dituntut untuk lebih cepat, akurat, dan efisien agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada siswa, guru, dan orang tua. Namun pada kenyataan, proses pengolahan data akademik di MI Armusyidiyah Al-Ashiratus Syafiyah masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan dan aplikasi sederhana seperti Microsoft Excel. Proses manual ini sering menimbulkan berbagai permasalahan. Lanjut kepada rumusan masalah. 1. Bagaimana sistem akademik yang berjalan saat ini di MI Al-Mursyidiyah Al-Ashiratus Syafiyah? 2. Apa saja permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam sistem akademik yang masih berjalan secara manual?
3. Bagaimana merancang sistem informasi akademik berbasis web yang dapat membantu kegiatan administrasi dan akademik di MI Al-Mursyidiyah Al-Asyiratus Syafiyah. 4. Bagaimana penerapan sistem informasi akademik berbasis web pada meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data akademik di sekolah. Lanjut kepada batas masalah, yaitu 1. Ruang lingkup sistem dibatasi pada pengolahan data akademik di internal sekolah. 2. Sistem dirancang berbasis web atau online. 3. Penggunaan sistem dibatasi pada 3 level utama. 4. Perancangan sistem difokuskan pada tahap analisa dan desain. 5. Keamanan data masih dalam tahap dasar. 6. Data yang digunakan bersifat simulasi atau data contoh. Baik, berikutnya saya akan menyampaikan cara pengumpulan data. Yang pertama itu observasi atau pengamatan langsung. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat dan mengamati secara langsung kegiatan atau proses sistem yang sedang berjalan di sekolah. Yang kedua, wawancara atau interview. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem akademik di sekolah. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait kegiatan akademik di sekolah. Yang keempat, studi pustaka atau literatur review. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari teori-teori, buku, jurnal, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan sistem informasi akademik, analisa sistem, dan perancangan berbasis web. Lanjut. Baik, berikutnya itu analisa sistem yang sedang berjalan. Yang pertama itu gambaran umum sistem lama. Contohnya, sistem yang digunakan masih bersifat manual. Guru mencatat nilai, kemudian memberikannya kepada tata usaha yang direkap setiap semester. Yang kedua itu alur proses sistem lama. Prosesnya dimulai dari guru mencatat nilai, diserahkan ke tata usaha, lalu tata usaha merekap nilai ke dalam buku rapor siswa sebelum diserahkan kepada wali murid. Yang ketiga yaitu permasalahan yang ditemukan. Proses manual ini membutuhkan waktu lama, rawan kesalahan pencatatan, dan data sulit diakses dengan cepat. Selain itu, jika ada perubahan nilai, prosesnya revisi juga lambat. Yang keempat, dampak dari sistem lama. Efisiensi kerja menjadi rendah. Guru dan staf tata usaha harus bekerja 2 kali untuk memastikan data benar, serta informasi akademik tidak dapat diproses secara real time. Yang kelima, kesimpulan analisa sistem lama. Dari hasil analisa, sistem manual ini kurang efektif untuk mendukung kebutuhan sekolah di era digital. Diperlukan sistem informasi akademik berbasis web yang dapat mengoptimalisasikan proses tersebut. Baiklah, ini flowchart yang terjadi pada MI Al-Mursyidiyah Al-Asyiratus Syafiyah. Yang pertama, mulai, kemudian guru mencetak nilai di kertas, guru menyerahkan nilai ke tata usaha, berikutnya tata usaha merekap nilai tiap semester, kemudian nilai dimasukkan ke buku rapor siswa, kemudian rapor diserahkan ke wali siswa, kemudian selesai. Dalam tahapan ini masih terdapat cara yang manual, lambat, dan sering terjadi kesalahan. Jadi untuk kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil dari diskusi kami itu perancangan sistem informasi merupakan tahap penting dalam pembangunan sistem yang bertujuan untuk memastikan sistem yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara efisien dan efektif. Dalam studi kasus MI Al-Mursyidiyah Al-Asyiratus Syafiyah, sistem akademik yang masih dikelola secara manual menimbulkan berbagai kendala seperti lambatnya pengolahan data, potensi kesalahan, dan kurangnya efisiensi dalam pelayanan akademik. Melalui analisis dan perancangan sistem informasi akademik berbasis web, diharapkan kegiatan administrasi dan akademik dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan terintegritas. Proses perancangan ini menggunakan alat bantu seperti DFD, IRD, flowchart, dan UML untuk memvisualisasikan struktur serta alur sistem dengan jelas. Baik,
sekian dari hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.